Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandika Nuraha dari kelas TRI 2D dengan NPM 25782097. Di sini pada kali ini saya akan membuat hands-on dengan materi version control system atau VCS dan introduction to Git, yang dimana kita akan membuat Git ini untuk menghubungkan ke GitHub. Langsung saja kita ke latihannya. Yang pertama, lakukan konfigurasi awal dengan mengisi username dengan nama lengkap dan user email. Sini saya akan memasukkan perintah git config strip global user.name dengan inisial nama kita. Lalu kita buat user emailnya. Enter. Jika sudah, lakukan perintah git config list. Git config list yang dimana kita akan mengecek konfigurasi yang telah kita buat sebelumnya. Nah, jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu user email dan username kita akan sudah dibuat. Contohnya di sini. Nah, ini yang sudah kita buat, maka sudah tersimpan. Lalu git repository. Apa sih repository? Repository itu dalam bahasa Indonesia artinya gudang atau penyimpanan. Lanjut ke latihan 2. Buatlah sebuah repository dengan nama project strip npm. Di sini secara umum perintah untuk membuat repository adalah git init plus name folder. Tadi diperintahkan untuk menamakan folder project atau project 25782097. Sudah, maka tampilannya akan inisialisasi. Lalu tuliskan perintah untuk menampilkan daftar file pada direktori repository tersebut. Oke, di sini saya akan memasukkan cd project npm yang dimana digunakan untuk masuk atau berpindah ke dalam direktori repository tersebut. Nah, lanjut, kita akan menampilkan file atau hidden folder gitu dengan perintah dir /a heading h. Oke, lalu sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Lanjut, contoh, dibuatkan 3 buah file kosong pada repository yang telah dibuat. Kita akan membuat 3 buah file kosong ini di repository yang telah kita buat tadi. Sini saya akan menambahkan notepad
Oke, lalu kita simpan ke folder directory atau repository tersebut ya. Ini saya ngasih nama file tersebut file 1. Lalu kita kita tambahkan lagi file yang kedua, lalu kita simpan, lanjut menambahkan file yang kedua, lalu kita tambahkan folder lagi, kita simpan, terus kita menambahkan file ketiga. Oke, jika sudah, lalu tuliskan perintah git status untuk melihat repository tersebut. Nah, di sini tampilannya ada file 1, file 2, file 3 karena kita sudah buat file dalam directory tersebut. Jadi kita akan menandai file tersebut dengan perintah git add. Oh, sorry. Ini tidak ada bintangnya. Nah, jika sudah, kita lakukan mengeceknya kembali. Nah, statusnya maka akan berbeda, yaitu menjadi staged atau file yang sudah ditandai gitu. Lanjut, kita akan menambahkan konten atau menambahkan isi file yang telah kita buat tadi, yaitu contohnya nama saya. Kita save di file 1 di file 1 kita modifikasi file di file 1. Nah, jika sudah kita git status untuk mengecek. Nah, kita tadi sudah mengisi atau memodifikasi file tadi, menambahkan nama, dia akan muncul modified atau modified yang berarti kondisi sebuah file yang mengalami perubahan tetapi belum ditandai dan belum disimpan pada version control. Lanjut, jika sudah modifikasi maka kita akan melakukan perubahan status staged yang dimana perintahnya adalah git add. Oke, jika sudah, kita akan melakukan perubahan, yaitu commit dengan perintah git commit strip m, contohnya update file 1. Lalu kita enter. Nah, jika sudah, maka akan tampilannya seperti ini. 3 file yang telah kita buat, lalu perubahan 3 file perubahan tersebut, lalu
satu file yang telah kita edit atau modifikasi tadi. 3 file yang sudah kita ubah, lalu satu file yang kita modifikasi tadi, seperti itu. Lalu selanjutnya kita ke latihan 3. Jalankan perintah git log. Nah, pada git log ini maka akan tampilannya seperti ini, yaitu yang sudah kita commit tadi dan memodifikasi file yang berisi update file 1 ini sudah melakukan perubahan atau sudah tersimpan gitu. Lalu di sini latihan 3 diperintahkan untuk pastikan terdapat minimal 2 riwayat perubahan pada repositori Anda gitu. Nah, di sini maka kita akan lakukan perubahan kembali atau menambahkan modifikasi isi file tersebut dengan tri. Kita simpan. Jika sudah, kita simpan atau kita tandai gitu, atau enggak kita cek git status dahulu. Nah, seperti ini kayak tadi, karena kita sudah memodifikasi file. Lalu apa yang harus lakukan jika sudah modifikasi? Ya, kita melakukan git add atau menandai sebuah file gitu kan. Terus jika sudah menandai file, maka akan melakukan perubahan atau git commit. Nah, seperti ini, git commit. Enter. Nah, satu file yang telah kita ubah, satu modifikasi yang telah kita buat sebelumnya, dan satu perubahan sebelum kita modifikasi gitu. Kita git log kembali agar terlihat 2 riwayat perubahan pada repositori kita. Nah, contohnya seperti ini, ada dua commit ini. Lanjut, kita ke git tag atau perintah. Git tag atau perintah. Untuk membuat lightweight tag, jalankan perintah git tag versi 1.0.0. Lalu kita enter. Untuk membuat annotated tag, tambahkan opsi strip A dan pencet. Untuk membuat annotated tag, tambahkan opsi strip A dan strip M dengan perintah git tag min A versi 1.0.1 min M release versi 1.0.1. Oke. Nah, jika sudah, kita akan menampilkan daftar tag yang telah kita buat tadi dengan perintah git tag.
Nah, muncullah git tag yang sudah kita tambahkan tadi. Lanjut ke latihan 4. Pastikan repositori git memiliki minimal 2 commit. Nah, 2 commit yang pada latihan 3 sebelumnya. Lalu pilih salah satu commit. Lalu buat satu tag dengan nama versi 1.0. Oke, seperti ini. Kita pilih salah satu atau kita masukkan perintah git tag. Lalu pilih salah satu commit atau kode commitnya yang ini, kita copy, lalu kita paste. Nah, sebelum itu kita di sini saya belum menambahkan keterangan git tag-nya, git tag versi berapa. Nah, di sini git tag versi 1.0 pada slide ini. Enter. Nah, jika sudah, kita akan melakukan detail informasi, yaitu dengan perintah git show. Nah, seperti ini. Tadi kan kita mengisi modifikasi file dengan Vandika. Nah, yang kedua kita modifikasi menambahkan sebuah teks TRI. Jadi sudah tersimpan atau sudah melakukan perubahan commit gitu. Apa sih baris merah ini? Baris merah ini menunjukkan baris yang dihapus dan sudah tidak ada pada perubahan terbaru gitu. Baris berwarna hijau menunjukkan baris yang baru ditambahkan pada perubahan terbaru. Lanjut, di sini git diff, git diff ini sama saja seperti git show. Cuman kita coba saja kita lakukan dengan perintah git diff. Lalu di sini ID commit-nya ya. ID commit-nya ini kita copy, kita paste, lalu ID commit yang kedua kita copy, lalu kita paste, enter. Nah, maka tampilannya seperti ini, kurang lebih sama, cuman ini dengan versi terakhir yang disimpan gitu. Jika perubahan saat ini tidak staged ataupun commit, gunakan perintah git checkout. Jika perubahan sudah staged atau git add namun belum disimpan atau git commit, gunakan perintah git reset. Jika perubahan sudah staged maupun commit dan kita akan membatalkan semua perubahan dari versi saat ini, gunakan git revert strip and plus id commit tadi. Mungkin kita tidak perlu memakai itu, jadi kita lanjut saja ke latihan 5 ya. Nah, latihan 5, buatlah sebuah public repository di GitHub dengan nama init npm, nama lengkap kita. Ini masuk ke web GitHub. Nah, jika kita belum memiliki akun GitHub, maka kita harus membuatnya terlebih dahulu. Karena saya sudah membuat akun, maka kita tinggal loginnya saja kembali. Nah, sini kita menambahkan repository ya, new repository. Nah, seperti ini. Nama repository kita di GitHub. Di sini keterangannya init
strip npm init strip npm strip nama kita. Oke, seperti ini ya. Jika sudah, ini kita publikin saja. Kita create repository. Nah, lalu jika sudah, setelah membuat repository GitHub, kita akan mengupload semua perubahan dari lokal repository yang telah kita buat sebelumnya ke GitHub. Sebelum upload, kita akan menambahkan URL online repository ke lokal repository dengan perintah git remote add. Nah, seperti ini. Git remote add plus URL link GitHub kita. Nah, ini link URL GitHub kita. Kita melakukan perintah git remote add GitHub. Lalu link URL yang telah kita simpan tadi. Nah, ini kita enter. Jika sudah, selanjutnya kita dapat mengirim seluruh perubahan pada lokal repository ke GitHub dengan perintah berikut. Setelah berhasil diupload, pastikan setiap kali Anda commit perubahan di Git, Anda juga perlu mengupload ke GitHub dengan perintah git push di atas. Nah, kita melakukan perintah git push karena untuk kita melakukan perubahan di commit lokal repository kita menjadi ke GitHub gitu. Nah, jika sudah git push, ini kita masukkan perintah kembali git push strip set strip upstream GitHub master. Nah, oke. Salah. Tadi ini git push GitHub perintahnya, lalu master. Git push GitHub master. Oke. Kita enter, kita tunggu. Nah, maka akan menampilkan new branch atau ini sudah menampilkan ini nih. Lanjut latihan ke-6. Lakukan perubahan baru terhadap repository Git Anda dengan memodifikasi isi file atau menambahkan file baru selain dari yang telah Anda lakukan pada latihan 3. Oke, jadi gini. Latihan 3 yang sudah kita buat modifikasi file 1 tadi. Nah, kita memodifikasi isi file kembali dengan file yang berbeda. Contoh, tadi file 1, sekarang file 2 gitu. Saya masukkan contoh JTI gitu. Kita save, lalu kembali. Jika sudah memodifikasi isi file, lalu commit. Nah, commit dan push gitu. Commit seperti git git
commit strip m update file 2. Nah, gini. Nah, jika sudah git commit, yaitu maka tampilannya modifikasi. Jika setelah modifikasi, kita akan menandai file tersebut dengan perintah git add seperti ini. Nah, jika sudah, kita cek git status. Nah, git status di sini modifikasi sudah ditandai kan. Lalu kita git commit kembali. Git commit file 2. Nah, satu file yang telah kita ubah, nah, terus satu modifikasi yang telah kita buat tadi. Jadi satu file, satu modifikasi yang telah kita buat tadi, gitu. Jika sudah commit dan push perubahannya ke repository GitHub Anda. Push, kita lakukan push, git push. Nah, seperti ini, git push, git push. Nah, lanjut, kita copy paste saja. Kita masukkan perintah kembali. Kita tunggu. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Itu tandanya sudah berhasil. Lanjut, kita git clone. Nah, selain mengupload lokal repository ke online repository, kita juga dapat menyalin clone seluruh isi repository kita beserta catatan riwayat kita yang pada repository ke lokal komputer gitu. Dengan perintah git clone git clone ini link URL pada GitHub kita salin saja di sini. Lalu kita tambahkan, terus lanjut kita melakukan git clone. Kita enter, tunggu. Nah, jika sudah done, maka lakukan git clone repository yang baru saja dibuat ke folder lain. Nah, jadi git clone ini kita pindahkan, atau git clone repository ini kita pindahkan yang baru kita buat tadi ke folder lain. Nah, git init ini kita pindahkan ke folder lain. Kita pindahkan bebas di mana saja. Nah, jika sudah lanjut push tag yang dibuat di komputer lokal tidak akan otomatis terkirim ke remote repository saat melakukan git push, atau bisa dibilang kita
melakukan git tag pada git sebelumnya. Nah, kita akan mengirim atau menambahkan ke GitHub gitu. Nah, di sini contohnya saya akan memasukkan perintah git push nih git tag. Kita cek kembali dulu git tag. Nah, git tag ini kita tambahkan ke git push atau GitHub gitu. Lalu git push dengan perintah git push, terus git push GitHub text. Nah, kenapa saya memakai git push GitHub? Kenapa tidak memakai git push origin text? Karena setahu saya origin ini untuk membuat repository selain GitHub gitu. Karena saya berhubung untuk melakukan GitHub, jadi saya memakai git push GitHub. Sini untuk push semua tag. Jadi kita masukkan saja git tag ini semuanya ke dalam git push gitu. Kita enter saja langsung, kita tunggu. Nah, jika berhasil maka tampilannya akan seperti ini. Maka sudah sudah berhasil gitu. Kita cek di web GitHub kita refresh dulu, tunggu. Nah, kita ke bagian paling bawah, kita scroll ke teks ini. Nah, maka akan tampilannya seperti ini. Ada 3 teks karena kita sudah memasukkan 3 teks ini ke dalam GitHub gitu. Lanjut. Ini sudah latihan 9. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perintah git pull. Apa fungsinya? Berikan contoh kasus kapan perintah ini dapat digunakan dan bagaimana pemanggilan perintahnya. Jadi git pull ini digunakan untuk memperbarui repositori lokal atau git kita yang telah kita buat tadi, terus agar sama dengan repositori yang ada di server gitu. Fungsi git pull, apa fungsinya? Fungsi git pull itu mengambil perubahan terbaru dari repositori remote, menggabungkan perubahan tersebut ke repositori lokal, mensinkronkan repositori lokal dengan repositori di GitHub atau remote repositori lainnya. Contohnya, kita mensinkronkan pada git ini yang telah kita buat tadi dengan repositori di GitHub kita. Gitu. Latihan 10 sudah. Nah, jika sudah, maka akan tampilannya seperti ini di GitHub kita. Cukup sekian video hands-on dari saya. Bila ada kekurangan
Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.